berkaitan dengan surat PACPBB Kecamatan Galang yang disampaikan akan bersama pada beberapa hari yang lalu, kami dari PAC Kecamatan Galang yang hadir pada hari ini mewakili rekan-rekan yang lain yang dalam kesibukan masing-masing. Yang dalam hal ini kami hadir ketua, bendahara, dan saya sebagai pers, yang mana PBB ini adalah merupakan ormas etnis Batak yang kehadirannya di NKRI ini adalah berdasarkan SK Menkumham yang tanpa memandang latar belakang agama di dalam ormas etnis Batak ini. Jadi khususnya PAC Kecamatan Galang hadir ke depan Bapak Camat Galang dalam rangka menyampaikan satu visi dan program yang berkaitan dengan keberadaan PAC PBB Kecamatan Galang di wilayah Kecamatan Galang ini, yang secara kebetulan Pak Camat Pak Siregar merupakan Pak Camat yang baru berhadir di kecamatan ini, maka sudah layaknya kita saling kenal mengenal sehingga nanti di dalam membangun daerah Kecamatan Galang yang 28 desa kelurahan ini kita saling bersinergi. Jadi untuk menyampaikan visi program ini kepada Ketua PAC PBB Kecamatan Galang, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur Tuhan di mana pada hari ini dan di tempat ini kita bisa bersama berjumpa dalam keadaan sehat dengan Pak Camat dan juga terima kasih kepada Tuhan. Kehadiran kami Pak Camat di sini mungkin waktu beberapa hari yang lalu mungkin surat kami sudah sampai ke sini Pak Camat. Di sini kami Pemuda Batak Bersatu hadir ke kecamatan, termasuk seperti yang dibilang pers kami tadi mengenalkan diri. Jadi kami ini audiensi. Jadi apapun nanti kegiatan-kegiatan kita untuk di Kecamatan Galang ini, mulailah kita bersinergi dengan bersama dengan Pemuda Batak Bersatu yang ada di Kecamatan Galang ini Pak Camat. Jadi yang jelas kami Pemuda Batak Bersatu mungkin visi dan misinya adalah bersosial, bergotong royong. Itulah visi misi dari Pemuda Batak Bersatu. Oleh karena itu Pak Camat, marilah kita saling bergandengan tangan di mana untuk memajukan Kecamatan Galang dengan 18 desa satu kelurahan. Mari kita saling bagaimana untuk 28 desa Pak. 28 desa satu kelurahan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Itulah kira-kira kehadiran kami Pak Camat. Kegiatan-kegiatan berikutnya nanti mungkin bisa juga disampaikan dengan Pak Bendahara kami. Kalau kami dari Pemuda Batak Bersatu siap bersinergi dengan Forkopimda yang ada di Kecamatan Galang ini. Kira-kira itulah yang bisa kami sampaikan Pak Camat. Mungkin bisa langsung ditandai Pak Bendahara untuk apa kira-kira yang perlu kita benahi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Silakan Pak. Terkait mengenai pendanaan, PBB PAC Galang ini sampai sekarang belum pernah minta kemana pun Pak Camat. Belum pernah. Artinya segala bentuk upaya itu secara gotong royong akan jawab yang kedua ya. Namun demikian, ya, kami ingin menjalin suatu komunikasi dengan pimpinan kecamatan karena dalam beberapa hari ke depan kami akan melakukan bakti sosial seperti mengunjungi panti asuhan teman dalam setiap pola kerja kami seperti yang disampaikan sama ketua, kita siap mendukung membantu. Terkait mengenai COVID kemarin, saya rasa PBB tetap turut hadir ya Pak Sikam ya. Yang kedua diusulkan dari warga. Pertama timbang beli ya Pak Sikam ya. Timbang beli dengan desa Potangan. Ini memang menjadi PR bagi kami untuk pengadaan tanah wakaf. Kalau bisa ke depan nanti coba kita bisa rampungkan dan bagaimana teknis dan pola untuk bisa itu menjadi aset kecamatan untuk wakaf
nanti bisa lebih lanjut kita bisa bahas kembali. Saya rasa Terima kasih atas kehadiran dengan bersama ini. Mohon maaf baru hari ini bisa kita jumpa karena kesibukan. Beberapa hari lalu saya di Kabupaten sedang melakukan rapat selama hari Senin dan Selasa. Mengenai program-program yang disampaikan, saya sangat menjadi ketawa. Karena bagaimanapun juga program-program ini baik itu dari program pemerintah maupun program PBB harus sinergi. Ya. Karena program Pemkab maupun program pemerintah semuanya sesuai dengan ada masyarakat yang harus mendukungnya. Dan salah satunya adalah Pemuda Batak Bersatu. Ya. Pemuda Batak Bersatu ini adalah satu kekayaan budaya yang ada di Sumatera Utara khususnya. Jadi kita ini sama-sama Pak ya, sama-sama bermarga. Artinya kita satu latar belakang ya, latar belakang mungkin mempunyai sifat dan ciri khas yang sama. Jadi program-program memang dimanapun program itu terbentur oleh dana seperti yang Bapak sampaikan. Tidak hanya PBB saja, pemerintah pun terbentur dana juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan program. Namun itu sudah disampaikan oleh pendahulu kita, itu bisa diselesaikan dengan konsep BDSM, mekanisme pembangunan. Artinya tidak hanya pemerintah saja di situ yang, tapi ada keterlibatan masyarakat dan pengusaha. Ya. Tapi bisalah kita selesaikan nanti dengan cara pola gotong royong. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kedepannya kita. Dan saya juga mohon kepada Pemuda Batak Bersatu untuk mendukung program-program pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Apalagi sebentar lagi kita 2024 ini akan mengadakan pemilu. Di awal tahun 2024 yang sekitar 5 bulan lagi ya, 5 bulan lagi kita akan menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi kondisi yang ada di Galang, terutama di Galang ini sama-sama kita ciptakan kondisi yang yang stabil, kondisi yang aman, tentram, terkendali, dan masyarakat dapat memilih sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya, dan juga bisa menghayal sama masyarakat agar tidak menjadi tidak memilih golput ya, tidak golput, karena pemerintah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mengadakan pemilu yang jujur dan adil. Sudah sangat besar anggaran tersebut. Jadi anggaran pemerintah ini jangan menjadi anggaran yang sia-sia. Saya rasa Pemuda Batak Bersatu dapat membantu, apalagi bisa menghayal-hayalkan di lingkungan organisasinya. Begitu juga nanti pemilu kada di akhir 2020 kita ciptakan sama-sama kondisi yang relatif aman dan terkendali. Saya rasa masih banyak program-program lagi yang belum terselesaikan ya, baik itu program pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun program PBB sendiri yang harus kita sinergikan dengan program-program pemerintah. Jadi kedepannya kita terus komunikasi. Yang paling penting di dalam bekerja ini kita mengusung 3 K itu, Pak. Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama kan. Iya. Jadi ini kita pegang Pak. Komunikasi, koordinasi, kerjasama kan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan 3 K tersebut, mungkin program-program yang menjadi tantangan, hambatan yang banyak bisa kita selesaikan. Mungkin itu saja Pak. Sekalian terima kasih. Adakan acara Ramadama rombongan Mensen kita bersama. Saya sebagai pembawa acara memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalah suaranya. Mudah-mudahan pas. Mudah-mudahan pas. Mongsaku aku mencintaimu. Ku berharap Suspek, nampak suspek. mengerti di hati ini. Oke, Ketua foto sama Pak. Jelas beda yang dibanding